Mungkin ini salah satu alasan kenapa pendidikan seksual di zaman dulu itu tabu untuk dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten kali ini di channel YouTube ini bersama aku sendiri Sona. Untuk teman-teman yang baru tahu aku memperkenalkan diri terlebih dahulu biar kalian semakin tahu lah tentang diriku. Jadi perkenalkan aku Sona, aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan juga dunia literasi. Aku juga seorang pemilik toko buku online ya, buku SR. Di channel YouTube atau di konten-konten yang aku buat, aku seringkali membahas seputar dunia pendidikan dan juga dunia literasi. Dan sesekali juga membahas isu yang ada di masyarakat. Ya, isu hangat gitulah. Tapi nggak sering sih, yang sering adalah pendidikan dan literasi. Nah, di kesempatan ini aku ngebahas tentang ya seputar ini ya, sisi lain lah atau ada perspektif baru terkait pendidikan seksual. Karena aku baru aja baca buku ini nih. Ya, jadi belum kelar baca buku ini, masih awal membaca. Di sini ada statement dari penulis yang apa ya, ingin aku tanggapi lah seperti itu, yang apa ya, aku ingin beropini terkait satu statement itulah. Mungkin aku bacakan ya. Oke, apa yang disampaikan penulis seperti ini. Pada dunia kuno, sperma dipahami sebagai sebuah ekspresi dari keinginan kosmis, kekuatan generatif tersembunyi dalam hal-hal, prinsip keteraturan dalam seluruh kehidupan. Setiap tetes sperma dipercaya berisi sebuah partikel prima materia yang merupakan cikal bakal dari segalanya yang dibuat. Sebuah partikel yang bisa meledak dengan panas membakar yang luar biasa untuk membentuk seluruh makrokosmos baru. Oke, itu statement dari penulis ya, Jonathan Black, dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Beliau memention sperma yang mungkin itu adalah bagian dari secara umum adalah seksualitas gitu atau seks ya. Nah, dia memention juga terkait bahwasanya ketika membahas sperma itu juga berkaitan dengan yang namanya kosmos gitu loh. Atau mungkin kita bisa pahami kosmologi, ilmu yang mempelajari tentang alam semesta gitu kan, tentang perbintangan dan hal-hal apapun yang membentuk alam semesta itu sendiri. Nah, ini yang menjadi opiniku nih, bahwasanya mungkin kenapa di zaman dulu pendidikan seksual atau yang berbau atau membicarakan yang berbau seksualitas itu tabu di masyarakat adalah ya karena ini gitu loh. Maksudnya adalah ranah-ranah seksual itu apa ya, udah tingkatan tinggi gitu loh. Udah tingkatan tinggi dan karena membahas sesuatu yang berkaitan dengan kosmos gitu kan, penciptaan dan seterusnya. Alhasil hanya segelintir orang yang membahas hal itu atau orang-orang yang benar-benar punya ilmu pengetahuan yang sangat tinggi yang membahas hal itu. Masyarakat secara umum yang mungkin tidak memiliki ilmu tersebut alhasil bungkam atau tidak memahaminya karena ilmunya nggak nyampe tuh, akal mereka nggak nyampe terkait hal-hal semacam itu, sehingga lambat laun karena hanya segelintir orang atau segelintir cendekiawan saja atau orang-orang yang punya tingkatan tinggi yang memahaminya saja, sementara kebanyakan orang umum tidak memahaminya, alhasil ya itulah yang membuat hal-hal semacam seksualitas itu disakralkan, sesuatu yang sangat suci karena tidak dibahas oleh kebanyakan orang. Dan hal itu di masa lalu berlanjut terus-menerus, ya kan? Sehingga lama-kelamaan muncullah suatu stigma atau suatu pandangan di mana ketika membahas seksualitas itu ya tabu untuk dibicarakan oleh orang umum gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu sajalah yang boleh membahas seksualitas karena ranah-ranah seksualitas itu mengacu kepada hal-hal kosmos, metafisik, membahas hal-hal yang sudah tingkatan tinggi seperti itu. Karena
ilmunya lah gitu kan. Ilmu yang mengupas terkait seksualitas itu ya nggak banyak orang memilikinya. Itu dugaanku, ya kan. Dan itu berlanjut sehingga muncullah penilaian bahwasanya seksualitas itu tabu dibicarakan oleh orang umum. Kalau mau membahasnya kamu harus ini dulu gitu kan, untuk mendapatkan ilmu yang tingkat tinggi tersebut, sehingga bolehlah kamu membahas ranah-ranah seksualitas seperti itu. Nah, itulah yang menurutku kenapa ini ya, seksualitas itu atau pendidikan seksual ya itu menjadi tabu. Tapi syukur alhamdulillah sebenarnya bahwa di zaman sekarang, di era sekarang ini, pendidikan seksual itu sudah banyak dibahas oleh orang-orang yang tentu saja ilmunya juga tinggi gitu. Tapi yang menjadi pusat pembahasan atau cakupan dari seksualitas itu di zaman sekarang atau pendidikan seksualitas itu adalah ya ranah-ranah biologi, ranah-ranah sains, ranah-ranah psikologi juga, karena ya orang-orang itu yang membahasnya, sehingga sekarang ngomongin tentang seksualitas atau pendidikan seksual ya ranah-ranah biologi, ranah-ranah psikologi dan seterusnya. Itu sekarang, which is good sebenarnya, tidak ada yang salah. Dan karena emang eranya ya gitu kan, karena ada suatu masalah gitu kan di masyarakat sehingga perlu dibahas pendidikan seksual, dan orang-orang tertentu itu yang membahasnya. Dan sekarang kita banyak mendapatkan informasi kalau ngomongin pendidikan seksual di ranah itu. Tapi yang menjadi pertanyaanku pribadi adalah kenapa di zaman sekarang ya kita hanya membuka pendidikan seksual itu di ranah biologi dan kawan-kawannya gitu. Kenapa tidak lagi mengupas pendidikan seksual itu di ranah-ranah kosmologi, di ranah-ranah penciptaan alam semesta dan seterusnya, metafisik dan seterusnya, atau berkaitan dengan filsafat dan kawan-kawannya gitu. Apakah tidak lagi relevan hal-hal semacam demikian? Aku rasa sih masih relevan ya. Karena ya kita butuh informasi terkait penciptaan, biar asal usul terkait alam semesta ini, karena kita sebagai manusia itu adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Kita adalah bagian dari kosmologi. Ketika membahas manusia ya, penciptaan, metafisik itu juga include di dalamnya sebenarnya. Kalau dipikirkan semacam itu. Jadi kalau kita hanya mengetahui pendidikan seksual itu di ranah biologi atau psikologi saja, baik, itu bagus. Tapi mungkin perlu ditambahi. Kenapa ditambahi? Ya biar pengetahuan kita terhadap seksualitas itu jauh lebih jauh lebih wah lagi, jauh lebih tinggi lagi tingkatannya, sehingga kita alhasil tidak memandang pendidikan seksual pasti yang dibahas ini saja, itu doang. Kita tidak lagi berpikiran seperti itu, tapi akan mengetahui bahwasanya ngomongin pendidikan seksual, bahas tentang sisi yang mana nih, karena luas. Karena keluasan perspektifku adalah ketika kita memiliki keluasan ilmu dari topik tertentu, gitu kan. Ya, alhasil topik tertentu itu kita punya pandangan yang jauh lebih ekstra. Enggak seperti itu doang gitu jatuhnya. Tapi akan lebih wah lagi. Seperti halnya ketika kita mengetahui perspektif lain dari Nabi misalnya, atau Allah atau Tuhan kita ya. Ketika kita semakin tahu ternyata Tuhan kita itu kayak gini dan lebih banyak lagi, kita akan memandang bahwa Allah itu ternyata, atau Tuhan itu ternyata keren banget ya. Sama halnya ketika kita tahu topik tertentu, contoh seksualitas tadi atau pendidikan seksual, dan kita punya banyak perspektif, kita akan memandang bahwa pendidikan seksual itu ternyata keren ya gitu. Jadi nggak hanya ini aja, tapi keren karena begitu banyaknya perspektif yang kita dapatkan. Jadi mungkin yang mungkin aku bisa tandai atau highlight di sini bahwasanya di balik apa yang aku sampaikan sebelumnya adalah ternyata ilmu pengetahuan itu penting ya.
Semakin kita mengetahui atau semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita akan semakin menganggap sesuatu hal itu atau topik yang sedang kita fokuskan itu akan semakin jauh lebih keren lagi. Dan ketika kita memiliki banyak perspektif dari suatu topik tertentu, ya kita akan memiliki banyak wawasan dan alhasil kita akan merasa menjadi manusia yang utuh, holistik. Tidak hanya potongan-potongan saja, tidak hanya satu potong atau dua potong. Melainkan lebih lengkap. Ibarat puzzle, kita nggak hanya satu potong tapi keseluruhan itu. Ya nggak sih? Sehingga ketika kita tahu keseluruhan itu, kita akan semakin melihat, oh ada gambaran yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Gitu. Tidak hanya tentang diri kita tapi ekosistem alam semesta ini. Jadi mungkin sedikit aku teruskan adalah ya tetap belajar lah gitu. Ketika kita membahas pendidikan seksual ya mungkin perspektifnya jauh lebih ditambahkan agar kita lebih memahami diri kita ini siapa sih, dan lebih merasa bahwa kita ini ternyata istimewa loh. Kita nggak hanya sekedar ini loh gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya opini lain terkait hal ini, silakan aja berkomentar ya di kolom komentar tentunya. Insya Allah aku baca. Dan kalau emang menarik ya kita diskusi lebih panjang lagi. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.